Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sholawat beserta salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Nancy Yuniarti, ZSSEMAK, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan NIDN 0219048703 dan NUPTK 27515666630202. Sebagai dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, izinkan saya menyampaikan salah satu dharma di bidang pengajaran dalam rangka pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment, yang mana delivery ini merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Pada kegiatan ini, saya menggunakan modul ajar yang sudah didesain dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, disertai dengan contoh soal dan latihan agar mahasiswa lebih memahami materi yang diberikan. Kemudian, saya juga menggunakan PowerPoint atau PPT yang saya buat semenarik mungkin untuk menarik minat belajar mahasiswa dan lebih fokus ketika menjelaskan materi pembelajaran. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Interaction ini dilakukan saat kegiatan diskusi kelompok maupun tanya jawab saat penyampaian materi perkuliahan. Assessment merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam mata kuliah. Asesmen yang dilakukan dalam bentuk aktivitas partisipatif mahasiswa atau yang dikenal dengan case method, hasil proyek atau yang dikenal juga dengan istilah project based learning atau PJBL, pemberian kuis berupa soal latihan, tugas kelompok maupun tugas mandiri UTS dan UAS. Baiklah, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan kode mata kuliah WPS 62201-23004. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 yang merupakan salah satu mata kuliah inti program studi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif mahasiswa dalam menyampaikan masalah akuntansi keuangan yang kompleks dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan PSAK berbasis IFRS. Dalam pelaporan keuangan perusahaan yang meliputi penyusunan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan arus kas, instrumen keuangan, kas, piutang, persediaan, aset tetap, properti investasi, depresiasi, dan penurunan nilai, serta aset tak berwujud
dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah pada akuntansi keuangan menengah 1 ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan konseptual dan analitis dalam menerapkan kerangka konseptual pelaporan keuangan dan menganalisis perlakuan akuntansi sesuai PSAK IFRS. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan, menerapkan instrumen keuangan, kas, piutang, menerapkan akuntansi persediaan, aset tetap, dan properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, aset tak berwujud, serta aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Yang ketiga adalah mahasiswa memiliki kemampuan integratif untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah akuntansi keuangan dan memiliki kemampuan menghubungkan konsep perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penerapan instrumen keuangan kas, piutang, penerapan akuntansi persediaan, aset tetap, dan properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, aset tak berwujud, serta aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Materi pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini antara lain akuntansi keuangan dan standar akuntansi, sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi dan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, instrumen keuangan kas, piutang, persediaan penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan, aset tetap, properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, aset tak berwujud, serta aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan secara luring atau face-to-face di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan melalui 2 pendekatan, yaitu case method atau metode kasus dan project based learning atau PJBL. Metode kasus melibatkan mahasiswa dalam menganalisis situasi bisnis yang berfokus pada pengembangan keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Case method ini dilakukan oleh mahasiswa melalui penugasan individu dan kelompok serta mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Sedangkan untuk PJBL merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengerjaan proyek yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran mendalam dan keterampilan kolaborasi. Misalnya, mahasiswa diberikan tugas proyek dalam menganalisis komparatif pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama, interaksi secara sinkronus, di mana melalui tatap muka di kelas dengan melakukan tanya jawab, diskusi, presentasi mahasiswa dan dosen memberikan umpan balik, latihan soal atau kuis. Sedangkan yang kedua, interaksi di luar kelas yang dilakukan secara asinkronus melalui forum diskusi, penugasan proyek, komunikasi cepat dan singkat melalui WhatsApp group, serta dosen melakukan koreksi terhadap hasil tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah dosen dan mahasiswa juga berinteraksi melalui materi pembelajaran yang sudah disediakan dalam bentuk modul atau bahan ajar. Sistem penilaian mata kuliah.
Penilaian mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini bersumber dari yang pertama partisipatif 20%, proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Indikator penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sangat baik dengan nilai A atau A-, baik dengan nilai B+, B atau B-, cukup dengan nilai C+, C atau C-, kurang dengan nilai D, dan tidak lulus dengan nilai E. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini. Untuk selanjutnya berikut rekaman video perkuliahan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya teman-teman mahasiswa semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ya. Oke, untuk absensi hari ini mungkin bisa disampaikan berapa orang yang tidak hadir. Izin jawab Bu, yang hadir hari ini 42, yang izin 2 orang Bu. Oke, baik ya, berarti dari jumlah 42 orang mahasiswa itu ada 40 yang hadir, kemudian ada 2 orang yang izin ya. Oke, baik ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya, silakan dibuka ya. Materi kita hari ini adalah terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas ya, kita review terlebih dahulu materi pada pertemuan yang lalu. Ya, masih ingat minggu yang lalu itu materinya tentang apa? Tentang apa? Laporan laba rugi dan laporan komparasi. Ya, mungkin dari teman-teman di sini ya ada yang bisa menjelaskan konsep dari laporan laba rugi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Silakan. Ya, Keberhasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. ya, jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang mengukur bagaimana kinerja suatu perusahaan pada periode tertentu. Ya, jadi laporan laba rugi ini di dalam akuntansi keuangan itu adalah salah satu laporan yang memang wajib dibuat karena kita akan mengukur bagaimana kinerja dari keuangan perusahaan tersebut pada periode tersebut. Ya. Kemudian minggu yang lalu selain laporan laba rugi, kita juga sudah membahas terkait dengan laporan perubahan ekuitas. Ya, mungkin di sini teman-teman masih ingat apa itu laporan ekuitas? Silakan. Ya. Yang harus disajikan dalam perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan. Dia mencerminkan naik turunnya aset nilai perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja perusahaan menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Oke, benar ya. Jadi seperti yang
sudah kita ketahui bersama bahwa laporan ekuitas itu juga merupakan salah satu instrumen ya atau output ketika kita melakukan penyusunan laporan keuangan. Fungsi dari penyusunan laporan ekuitas ini adalah untuk mengukur ya dan untuk mengetahui bagaimana perubahan ekuitas. Ekuitas itu adalah modal ya. Jadi setiap periode itu kita bisa melihat ya bagaimana modal perusahaan itu berkembang dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya ya. Jadi dengan adanya laporan perubahan ekuitas ini, perusahaan bisa mengukur bagaimana kinerja perusahaan tersebut pada periode tersebut. Yang pertama itu salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi ya. Jadi mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas ya. Kemudian kegunaan yang kedua itu mengevaluasi struktur ya. Mengevaluasi struktur keuangan entitas ya, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Kemudian kegunaan yang ketiga ini adalah memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi ya, yang sudah dijelaskan ya oleh temannya ya, oleh salah satu temannya tadi, di mana manfaat dari kegunaan laporan posisi keuangan ini salah satunya itu adalah untuk atau agar perusahaan mampu mengevaluasi struktur pendanaan ya, kemudian menganalisis likuiditas ya, kemudian setelah itu melakukan penilaian terhadap solvabilitas ya. Jadi solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan ya. Kategori aset yang ada di laporan posisi keuangan itu ada yang namanya kewajiban dan modal. Jadi kewajiban dan modal ini adalah salah satu unsur pembentuk di dalam laporan posisi keuangan selain aset ya. Jadi di sini teman-teman mahasiswa ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui semua ya bahwa kewajiban atau liabilitas ini adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya. Nah, utang atau liabilitas ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang tergolong ke dalam liabilitas jangka pendek dan ada yang tergolong ke dalam liabilitas panjang ya. Nah, liabilitas jangka pendek ini adalah liabilitas ya atau utang yang pembayaran atau periode pelunasannya tersebut itu tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya adalah utang usaha. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu adalah utang ya atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang periode pembayarannya tersebut ya itu lebih dari 1 periode akuntansi. Oke, kemudian selain liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, unsur pembentuk laporan posisi keuangan yang terakhir itu adalah yang kita kenal sebagai modal atau ekuitas. Ya, jadi modal ini pasti teman-teman sudah paham, sudah mengerti bahwa yang dikatakan modal itu adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya. Membahas terkait dengan laporan posisi keuangan. Nah, yang selanjutnya ini masih masuk ya atau masih tergolong ke dalam materi kita hari ini, itu terkait dengan laporan arus kas. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan ya apa sih laporan arus kas tersebut? Ya, silakan Pak Rafi. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk periode tertentu.
Melalui laporan arus kas, penggunaan laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Oke, benar ya. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan atau entitas yang fungsinya tersebut adalah untuk mengukur ya bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman mahasiswa kan pasti di dalam laporan posisi keuangan itu kan ada kas yang kita cantumkan, ya. Nah, kas yang kita cantumkan di dalam laporan posisi keuangan tersebut harus kita informasikan kepada para pengguna, ya, dari mana kas itu berasal. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah paham ya aktivitas yang dimaksud ya. Itu yang pertama, arus kas tersebut disusun berdasarkan aktivitas operasi ya. Kemudian yang kedua, arus kas disusun berdasarkan aktivitas administrasi. Kemudian arus kas disusun berdasarkan aktivitas ya. Nah, jadi itu adalah unsur wajib ya ketika kita melakukan penyusunan laporan arus kas, harus kita cantumkan di dalam laporan arus kas yang kita sajikan tersebut ya. Kemudian di dalam penyusunan laporan arus kas ya, itu juga secara sistematika kita bisa menggunakan dua metode ya. Nah, metode yang dimaksud di sini itu yang pertama itu adalah metode langsung. Kemudian yang kedua adalah metode tidak langsung, ya kan? Nah, apa yang dikatakan sebagai investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang ini adalah atau biasanya mencakup beberapa bentuk, ya. Baik yang berbentuk investasi dalam obligasi dan saham, ya. Kemudian yang kedua, yang tergolong ke dalam aset tidak lancar itu adalah aset tetap, ya. Nah, aset tetap ini adalah sebuah aset berwujud ya yang digunakan dalam operasi entitas ya. Misalnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu contohnya itu adalah ada tanah, bangunan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada aset tak berwujud. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ketahui ya bahwa aset tak berwujud itu juga tergolong ke dalam aset tidak lancar. Nah, yang dikatakan aset tidak berwujud ini adalah suatu aset ya yang tergolong atau memiliki nilai bagi perusahaan tetapi tidak memiliki bentuk atau wujud fisik. Itu yang dikatakan sebagai aset tidak berwujud. Oke, berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan terkait dengan aset lancar, kemudian aset tidak lancar ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk aset lancar dan tidak lancar itu apa aja ya Bu? Oke, ini teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jadi ada pertanyaan dari temannya, apa sih contoh dari aset tidak lancar dan aset lancar? Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa aset lancar tersebut adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya, yang kategori penggunaan asetnya itu lancar atau tidak melebihi dari satu periode akuntansi. Contohnya di sini misalnya adalah kas. Ya, kemudian ada piutang, ya, semua kategori piutang baik itu piutang usaha atau piutang dagang, ya, piutang wesel, piutang lain-lain itu semuanya tergolong ke dalam aset lancar. Kemudian ada persediaan dan perlengkapan. Sedangkan contoh akun yang tergolong ke dalam aset tidak lancar itu misalnya adalah kita lihat dari sisi aset tetap. Misalnya di sini adalah ada tanah, ada bangunan, ya, ada kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan guna untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut. Jadi itu adalah beberapa contoh terkait dengan aset lancar dan aset tidak lancar. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada materi ini.
Salah satunya teman-teman bisa memahami konsep dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, dan bagaimana melakukan penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Ya, teman-teman mahasiswa ya, hari ini kita sudah membahas ya materi terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian ya terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, silakan nanti kalian mengerjakan tugas ya yang sudah dibagikan tadi ya terkait dengan pembuatan atau penyusunan laporan posisi keuangan dan pembuatan laporan arus kas, baik itu dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, jadi minggu depan sebelum kita membahas materi terkait dengan instrumen keuangan, kas dan piutang, kita bahas terlebih dahulu ya tugas yang kalian kerjakan dalam minggu ini. Ya, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum